perkenalkan nama aku Naza Zalianti dari program studi antropologi sosial dengan NIM S121251063. Di video kali ini aku akan ngebahas UAS Studi Literatur yang diampu oleh Mbak Dwi serta Junida. Di era digital kayak sekarang, dapetin informasi tuh gampang banget. Belum sampai semenit, bahkan hanya persekian detik. Kita udah dapat nemuin berbagai macam informasi lewat media sosial, internet, bahkan AI. Tapi pertanyaannya, apakah dapetin jawaban lebih mudah bikin kita lebih paham atau cuman sekadar angin lalu? Nah, di video kali ini aku akan ngebahas 5 isu penting dalam studi literatur, mulai dari budaya digital, pentingnya memahami literatur, cara bedain sumber yang kredibel, menemukan novelty penelitian, serta peran AI di kehidupan di dunia akademik. Yuk, tanpa berlama-lama, langsung masuk aja. Oke, kita masuk ke isu yang pertama, yaitu budaya digital dan dampaknya pada pola berpikir kritis. Jujur deh, siapa di sini yang kalau dapat tugas langsung buka AI? Aku yakin banyak sih, termasuk aku juga suka membuka AI untuk membantu. Dan sebenarnya itu wajar aja sih, karena kita hidup di budaya digital, di mana informasi itu cepat dan instan. Udah jadi kebiasaan. Tapi kebiasaan ini lama-lama bisa ngurangin kualitas berpikir kritis kita. Ini bisa dijelasin lewat teori kognisi terdistribusi dari Edwin Hutchin tahun 1995. Teori ini bilang bahwa proses berpikir manusia tuh nggak cuma dalam kepala kita sendiri, tapi tersebar di lingkungan sekitar termasuk teknologi yang kita pakai. Nah, masalahnya kalau kita sering menggunakan AI, otak kita jadi kurang terlatih buat kerja sendiri. Contoh nyatanya misalnya ada mahasiswa yang membuat tugas analisis media, tapi sumber utamanya dari video yang berdurasi hanya 60 detik. Itu argumennya jadi dangkal banget karena nggak pernah baca jurnal yang sebenarnya ada di balik informasi itu. Bahkan kalau kita melihat orang mengupload foto dan caption, itu kita juga punya argumen tersendiri. Jadi tidak ada yang salah dengan teknologinya, tapi itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya teman-teman. Kita masuk ke isu kedua, yaitu pentingnya memahami literatur dalam penelitian. Ini adalah salah satu hal yang menurut aku sering banget disepelein. Banyak mahasiswa termasuk kita sendiri yang nempelin teori di skripsi atau makalah cuma biar kelihatan lebih akademik, padahal teori itu nggak dipahami sama sekali. Both Cullum and Williams dalam buku mereka The Craft of Research tahun 2008 bilang kalau peneliti yang benar-benar memahami literatur bakal menghasilkan argumen yang jauh lebih kuat dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Literatur bukan sekadar daftar referensi, tapi fondasi yang bisa nentuin arah dan kualitas penelitian kita. Ini juga sejalan dengan artikel Frameworks for Developing Impactful Systematic Literature Review tahun 2023 yang menjelaskan kalau literatur review itu baik dikasih refondasi buat pengembangan teori dan penelitian ke depannya supaya bisa ngebantu peneliti nemuin research gap alias celah yang bisa jadi peluang peneliti baru. Jadi studi literatur tuh bukan soal ngumpulin teori sebanyak-banyaknya, tapi soal beneran ngerti teori ini ngomong apa, relevan nggak, lalu posisi penelitiannya yang mana. Contohnya misalnya, bayangkan kalau mahasiswa meneliti konten di TikTok, terus asal pakai teori, karena kelihatan keren dan sering dikutip. Tapi pas ditanya hubungannya sama penelitiannya, dia nggak bisa jelasin. Itu karena literaturnya nggak dibaca secara mendalam. Cuma jadi pajangan di daftar pustaka. Memahami literatur itu bukan cuma pilihan, tapi itu keharusan. Oke, sekarang kita masuk ke isu ketiga yang super penting, gimana caranya ngebedain sumber akademik yang kredibel. Di era digital, informasi itu datang dari mana-mana aja ya guys. Dan masalahnya tuh gak semua informasi itu benar. Informasi yang salah pun bisa nyebar secepat yang benar, bahkan bisa lebih cepat. Makanya kita butuh yang namanya literasi informasi. Konsep yang udah lama didefinisikan oleh American Library Association atau ALA, ya ALA sejak tahun 1989. Mereka bilang kalau literasi informasi adalah kemampuan buat tahu kapan informasi dibutuhin, ditemuin, dievaluasi, dan menggunakan caranya.
digunakan secara efektif. Ini kompetisi dasar wajib kalau buat orang yang berada di dunia akademik. Nah, salah satu alat praktis buat ngecek kredibilitas yaitu adalah sumber dari CRAAP test yang dibahas Esparagokalidas di tahun 2021. Di era informasi kayak sekarang, gak semua yang ada di internet itu valid. Kita perlu cara yang lebih cerdas buat nyaring mana yang layak dipakai. Seperti menggunakan 5 aspek CRAAP ini. Yang pertama adalah akurensi, kebaruan, relevansi, authority atau otoritas. Akurensi adalah akurasi. Yang terakhir adalah purpose atau tujuan. 5 aspek ini bisa jadi checklist kita setiap kali mau pakai sumber buat penelitian. Contohnya yang sering terjadi ada informasi viral di media sosial. Katanya hasil penelitian ilmiah, tapi pas dicek cuman dari blog anonim tanpa referensi apapun. Banyak yang langsung percaya tanpa cek fakta dulu. Nah, kalau kita udah terbiasa pakai CRAAP test, kita nggak bakal gampang kemakan informasi kayak gitu ya guys. Selanjutnya kita masuk ke isu keempat, yaitu novelty atau kebaruan dalam penelitian lewat studi literatur. Salah satu hal yang sering bikin mahasiswa bingung waktu mau penelitian itu adalah kayak, topik ini udah banyak yang meneliti, kalau misalnya plagiasi gimana? Nah, jawabannya di sini. Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution tahun 1962 menjelaskan kalau ilmu pengetahuan itu berkembang bukan dari nol, tapi identifikasi celah dalam pemahaman yang udah ada. Artinya novelty itu nggak harus nemuin topik yang benar-benar baru dari nol. Kebaruan bisa muncul dari pertanyaan kecil yang belum pernah dijawab sebelumnya. Jadi novelty itu bukan soal topiknya yang baru atau enggak, tapi soal sudut pandang, konteks, metode, atau objeknya yang belum pernah disentuh sebelumnya. Contohnya gini, penelitian tentang TikTok udah ribuan jumlahnya. Tapi kalau kamu meneliti hubungan TikTok sama pelestarian budaya lokal di komunitas tertentu yang belum pernah diteliti, itu udah novelty, karena kamu ngisi celah yang belum ada jawabannya. Begitu juga dengan proposal yang kemarin saya buat. Saya juga membuat proposal tentang TikTok, tapi saya menambahkan tren Brazil di judul saya sehingga itu sudah termasuk sebagai novelty. Dan isu terakhir yang paling relevan buat kita sekarang adalah AI dalam dunia akademik. Membantu atau justru menurunkan kemampuan berpikir kritis kita. Aku yakin hampir semua mahasiswa udah pernah pakai AI untuk membantu belajar atau ngerjain tugas. Dan itu sah-sah aja karena memang AI itu ngebantu banget sih. Untuk menganalisis ini lebih dalam, aku pakai teori konstruktivisme dari Lev Vygotsky tahun 1978, khususnya di konsep Zone of Proximal Development atau ZPD. Intinya, ia mengatakan bahwa pembelajaran yang optimal itu terjadi ketika kita dapat bantuan, tapi tujuan akhirnya adalah supaya kita belajar mandiri. Nah, kalau dihubungin sama AI itu idealnya jadi scaffolding, alat bantu sementara yang ngebantu kita memahami sesuatu, bukan yang mikir menggantikan kita. Faktanya, masih banyak mahasiswa yang langsung copy-paste jawaban AI tanpa dicek, tanpa dipahami. Ya, mending kalau diparafrase. Kalau tidak, akibatnya proses belajar cuma fokus di hasil akhir, bukan ke proses memahami dan berkembang. Padahal tujuan pendidikan bukan cuma ngasilin jawaban untuk benar, tapi ngebentuk kemampuan berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah secara mandiri. Oke, itu tadi adalah sedikit pembahasan dari 5 isu dalam studi literatur. Bila ada salah kata, aku mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye.